Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati alim ulama, para kiai, asatiz, yang saya hormati pengurus masjid Al-Ikhlas, pengurus masjid dan mushola sekitarnya, yang saya hormati Bapak Lurah serta yang mewakili, yang saya hormati RW, RT, dan yang saya banggakan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam yang mulia ini kita berkumpul atas nikmat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, oleh karena itu saya ceramah di sini hanya setengah jam saja, karena ceramahnya tidak panjang. Jadi ceramah yang singkat ini mari sama-sama kita dengarkan, agar Bapak Ibu pulang dari malam ini ada yang dipraktekkan, ada yang diamalkan, ada yang dilakukan sehingga terjadi perubahan dalam diri, rumah tangga dan masyarakat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, nikmat yang paling besar diberikan Allah kepada kita bukanlah harta. Nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita bukanlah memiliki seorang istri, tempat tinggal, rumah, jabatan, pekerjaan. Yang demikian semua hanya permainan dan sandiwara, tipuan dan pelesan. Harta itu hanya permainan, anak istri itu hanya sandiwara. Walaupun saya berkata, saya berani peras keringat banting tulang demi anak dan istri, ini ucapan sandiwara. Sandiwara, lah buktinya berdisambo. Tahu berdisambo Pak ya? Mak-mak tahu pasti nih. Lesti Bilar tahu ya? Sandiwara semua. Duit sudah habis puluhan juta, ratusan juta. Siapa yang berani berkata kepada istrinya, saya hidup semati denganmu? Ini sandiwara. Saya peras keringat banting tulang untuk anak, sandiwara. Anak sudah punya rumah tangga, istri kita orang tua sudah dilupain Pak. Barangkali kita belum punya. Barangkali kita Pak, kita masih punya orang tua, pernah jadi anak, sudah lupa sama ayah ibu. Sewaktu muda dia berkata rela mati, dan dia berkata dalam pergaulannya, oh kamu jangan senggol-senggol nama ayah ibu. Kalau ayah ibuku yang kamu rendahkan, nyawa urusannya bohong. Wa man hayatud dunya illa lahu wa la'ibun. Dunia itu cuma sandiwara dan permainan saja. Enggak ada yang serius Pak di dunia ini. Kita mati-matian bangun rumah ini cuma permainan Pak. Toh rumah hanya bisa melindungi kita dari panas dan hujan. Ya Allah. Kita berangkat ke pasar membeli lauk dan makanan yang enak sekali. Ini cuma permainan lidah, lewat tenggorokan habis enaknya. Allah berkata, jangan terlalu serius untuk dunia, jangan terlalu serius untuk kebutuhan anakmu. HP-nya sampai harga 3 juta.
madrasah SPP-nya cuma 10.000, dicampur bangkelan pula. Nah, ini anak ngaji di madrasah SPP 10.000 campur bangkelan, itu guru itu gimana sih ngajarinya? Itu ngajarin apa ini sih? Giliran anak beli HP 3 juta, bayarin les bahasa Inggris 500.000 sebulan. Ya. Giliran anak berangkat ke masjid bodong 5 sarungnya, ya salam. Semua hanya permainan di dunia, anak, istri, kerjaan, jabatan, permainan. Lihat Bapak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, 10 tahun jadi presiden, dihormati seluruh dunia, karyanya banyak. Apa yang terjadi setelah permainan selesai? Selesai permainan jabatan presiden, dia jadi manusia biasa. Semua ini hanya permainan. Kenapa kita terlena di dalam permainan ini? Kan hanya terlena, kita terkubur di dalamnya, sehingga kita dimainkan oleh dunia ini. Punya anak, jangan terlalu menangis untuk anak. Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, "Duhai anakku sayang, kalau ayah mati nak, kamu nyembah apa sayang? Kalau bapak sudah tidak ada lagi, kamu nyembah apa nak?" Kalau kita beda ya, kalau ibu mati, kalau ayah mati, kamu makan apa nak? Kerja di mana nak? Tinggal di mana nak? Harapan orang tua untuk anak hanya dunia. Salahlah orang tua, keliru orang tua tidak mengharapkan anaknya berhasil untuk dunia. Sekali-kali kita berpikir, Pak, nah kalau nanti kamu sudah nikah, masih tidak kamu sholat nih? Nah kalau kamu sudah punya istri dan anak, masih tidak kamu ke masjid nyembah Allah? Ini orang tua yang bagus. Ini orang tua yang benar. Ini orang tua yang bakal masuk surga. Masa ada penghuni surga dicatat sama Ridwan Bulan, Edison, Johnson, penghuni surga itu malaikat. Coba sini, saya penasaran dengan dia. Bagaimana kok bisa kamu masuk surga? Oh, saya rajin ibadah, tiap hari ke masjid, sedekah paling cepat saya. Oh gitu. Berarti anakmu juga rajin dong, istrimu rajin dong. Oh tidak, mereka tidak galak. Aku juga tidak pernah nyuruh. Protes Ridwan Allah, ya Allah kok bisa masuk surga ini? Istrinya tidak tutup aurat, istrinya tidak sholat, istrinya cerewet, istrinya ngomong nyakitin hati, bermulut kasar, berhati keras, kok suaminya masuk surga? Dipanggil istrinya dari neraka. Hei, haramlah tuminan keluar. Dipanggil istrinya, istri sejauh sholat. Kamu tidak sholat? Tidak ya Allah. Dan tutup aurat? Tidak ya Allah. Tidak pernah baca Quran? Tidak bisa ya Allah. Nah, suamimu kok masuk surga kalau dia rajin ibadah? Apa kata istrimu? Ibu-ibu ini apa kata ibu nanti pada Allah? Ya Allah, ya Tuhanku, enak betul suamiku ya Allah, sedangkan dia adalah pemimpin rumah tangga, ibarat mobil kan supirnya suami saya. Kenapa bisa supir selamat, penumpang mati? Kenapa bisa supir selamat, penumpang mati? Berada dalam satu mobil, berada dalam satu rumah, kok bisa sopirnya sampai ke Kuto, penumpangnya ke Kertapati? Kok bisa ini? Tidak bisa kata Allah. Hei kamu suami yang berada di dalam surga, keluar dari dalam surga. Dikeluarkan suami, tanggung jawab istrimu. Dua-duanya masuk ke dalam neraka. Tanggung jawab suami.
Makanya ibu jangan galak-galak sama suami. Kalau ibu masuk neraka, kami yang salah. Komplain mengibu ya. Kami yang susah. Ibu yang salah, kami yang nanggung. Ibu yang berbuat, nama suami yang tercemar. Apalagi ibu zaman sekarang ini. Nonton apa itu namanya Bu ya? Nonton siapa namanya? Amanda, siapa Bu ya? Sama si Mas Ara. Apa yang terjadi Bu? Berkat-berkat sinetron ini. Belanja ke pasar yang dibeli cuma terong dan tempe, durasinya 2 jam baru pulang ke rumah. Ini hebat-hebatnya ibu. Saya mengatakan ini supaya di ujung nanti bisa kita ambil hikmah. Dosa seorang perempuan kebanyakan dari lidahnya. Dosa seorang laki-laki kebanyakan dari akalnya. Ya, kalau laki-laki sedikit bicara banyak mikir. Kalau perempuan sedikit mikir banyak bicara. Perempuan di jalan mau ditabrak mobil bukan hindar malah melototin. Ibu-ibu tuh. Perempuan kalau ada yang mengejutkan dia, misalnya tongkat atau ular, dia bukannya lari, tapi malah dilihatin. Sedikit berpikir banyak bicara. Kalau laki-laki Pak, pikirannya panjang, ngomongnya sedikit. Makanya kita laki-laki kalau terjebak di lampu merah. Apa itu? Ketika kita di lampu merah, lewat seorang salis rokok perempuan, orangnya cantik, kulitnya putih, pakai rok pendek, mikir langsung lagi-lagi. Dosa laki-laki kebanyakan dari akal. Ya, kalau ibu-ibu sholat walaupun di depannya pakai mukena yang bagus, ibu tidak mikir itu. Cuma setelah sholat mau buka itu di mana? Harganya berapa? Kapan belinya ya? Rasa-rasanya itu punya siang. Kemarin kan si bulannya pakai ngomong. Kalau laki-laki tidak ngomong, cuma dilihatin, dipikirin, dipikirin. Makanya seorang suami, jika dia ingin menang terhadap dunia, sedikitlah berpikir tentang dunia, banyaklah berpikir tentang Allah, Doa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai acara kita ini seperti air berlalu saja ya. Tiap tahun datang angin tidak ada bekas, tidak ada manfaat, tidak ada hal yang lain-lainnya, tidak ada perubahan di dalamnya. Hari Maulid ini adalah peringatan. Untuk apa? Agar kita mengingat kembali sejarah yang pernah terjadi. Sama halnya seperti musuh Quran, sama halnya seperti Israel, sama halnya seperti G30 SPKI, sama halnya seperti 17 Agustus. Semua kita ingat agar kita tidak lupa tentang sejarah. Sejarah kita ingat agar berubah kehidupan kita. Tapi sayang, 1000 kali sayang ya. Sebagian orang merayakan 17 Agustus mengingat upacara setelah tiang bendera S30 PKI, tapi giliran Maulid dengan bid'ah. Giliran acara Maulid dikatakan tidak benar, ngapain berkumpul? Padahal banyak lagi perkumpulan selain dari Maulid yang tidak pernah ada Maulid. Jadi Maulid ini adalah benar. Maulid ini adalah benar. Siapa yang senang dengan kehadiran baginda Nabi, orang ini benar-benar Allah lepaskan dari api neraka. Bukti dia senang, dia datang ikut berkumpul, dia memakai pakaian yang indah, dia ajak anak istrinya, dia pakai parfum. Ini dia senang dengan acara Maulid. Ibu-ibu yang sudah capek dari siang tadi nyiapin makanan, bersihkan masjid,
akan kami hidupkan lagi yang mati nanti, kata Allah. Setelah kami hidupkan yang mati, orang yang sudah jadi tulang belulang itu hidup kembali. Lalu semua bekas-bekas langkah yang pernah dilakukan di dunia telah kami kumpulkan dalam satu kitab yang nyata. Ibu yang dari tadi sudah lelah, bapak yang tadi sudah terang, semua orang yang malam ini sudah berpartisipasi remaja masjid, mengeluarkan biaya dan waktu, itu semua dicatat Allah. Bukan hanya amal itu dicatat Allah, bekas gunung pun dikumpulkan Allah, bekas ringan yang ada di baju karena terus acara maulid ini pun dikumpulkan Allah. Wa atharohum, dan bekas-bekas mereka kami kumpulkan semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik sekilas saja tentang maulid Nabi ini. Seperti tahun-tahun lalu tidak ada yang berubah, tidak ada yang bertambah. Nabi Muhammad dilahirkan 12 Rabiul Awal, hari Isnin, tahun gajah. Di tahun gajah, di hari kelahiran Nabi adalah hari dihancurkannya kekuasaan kezaliman. Saya ulangi, ada hikmahnya nanti. Nabi lahir, hancurlah kerajaan yang zalim, raja yang jahat, karena lahirnya Nabi Muhammad. Kalau Bapak Ibu semua betul-betul senang dengan acara maulid ini, maka kezaliman yang ada pada dirimu, orang yang menghinamu, orang yang mencacimu, selama ini akan diruntuhkan oleh Allah karena engkau senang memperingati acara maulid. Saya ulangi sekali, siapa saja yang sedang memperingati hari maulid, Allah hancurkan kezaliman pada dirinya. Saya buka sedikit buya. Jangan sangka, jangan mengira bahwa Nabi Muhammad itu adalah satu sosok seperti kita. Bukan. Nabi Muhammad itu bukan satu sosok seperti kita. Basarullah dan basar berbuatan ya. Dia itu manusia, tapi bukan manusia pada umumnya. Dia seperti permata di antara batu. Alam semesta ini batu, bumi batu, matahari batu, bulan batu, galaksi batu. Hanya Nabi Muhammad yang permata. Cuma Nabi Muhammad yang permata. Selain Nabi, batu semuanya dan berharga dan gelap. Bercahaya matahari karena cahaya Muhammad. Bercahaya bulan karena Muhammad. Tumbuh tanam di tanah karena Muhammad. Ada jin setan karena Muhammad, ada iblis karena Muhammad, ada surga neraka karena Muhammad. Surga itu batu, neraka itu batu, gelap dan tidak berharga. Dia berharga karena permata, permata ialah Muhammad. Makanya sering kita temukan dalam surah-surah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidul anam. Apa itu sayyidul anam? Sayyid itu adalah sayyid adalah pemimpin. Pemimpin anam, anam itu adalah makhluk. Semua makhluk pemimpinnya Nabi Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul asya, ma khalaqtul amlak. Kalau bukan karena Muhammad tidak menjadikan seluruhnya ini, tidak akan ada alam semesta ini. Karena kalau bukan karena Muhammad. Di dalam berikut yang sudah lagi berikut pasti tahu apa yang saya bilang. Di dalam berikut
Tidak sampai pengenalanmu tentang Allah kalau tidak melalui Muhammad. Di dalam syariat tidak diangkat doamu kalau tidak ada Muhammad di dalamnya. Tidak sah salatmu kalau tidak ada Muhammad di dalamnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dalam at-tahiyatul doa juga tidak diangkat ke langit, tidak dikabulkan, tidak diijabah, tidak dipandang, tidak didengar Allah kalau doa itu tidak dimulai dengan sholawat. Makanya beliau buat alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru kita berdoa. Terangkanlah doa itu. Jadi Nabi Muhammad itu yang diungkap itu adalah bin Abdullah, manusianya bin Abdullah. Tapi Nabi Muhammad itu sekarang bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah telah wafat. Tapi Muhammad itu tidak wafat. Makanya kita berselawat. Kita dilihat oleh Kanjeng Baginda Muhammad SAW, disaksikan oleh Nabi dalam surah An-Nisa. Boleh lagi Bapak baca di rumah ini, atau sedang membuka handphone Tuhan boleh bisa. An-Nisa yang 41. Muhammad itu menyaksikan semua yang kau kerjakan dari dunia sampai di akhirat nanti. Di padang mahsyar Nabi masuk ke dalam surga. Kita semua nih, Bapak Ibu saya, belum ditimbang amal kita. Amal kita belum ditimbang. Nabi masuk ke surga. Apa yang terjadi? Ketika Nabi masuk ke dalam surga, Nabi peluk itu. Tidak enak. Tidak nyaman Nabi dalam surga. Ditanya sama Allah, Muhammad, kok belum gini? Kok bolak balik? Tidak tenang kamu dalam surga. Kenapa kata Allah? Begini ya Allah, bagaimana saya bisa tenang dalam surga? Lah umatku masih ada dalam neraka. Umatku ada nasibnya yang tidak jelas. Tidak tenang saya ya Allah di dalam surga. Ini Nabi Muhammad. Siapa yang dikhawatirkan Nabi itu? Ibu. Siapa yang dikhawatirkan Nabi? Bapak. Siapa yang ditakutkan Nabi tak masuk surga? Kita semua. Lalu apa yang terjadi? Allah tidak enak di surga. Turun Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, keluarkanlah timbangan amal. Dikeluarkanlah timbangan amal kita. Lalu Nabi berdiri di depannya. Berdiri Nabi di depan timbangan amal. Datang si ibu, datang si bapak. Ditimbang amalnya, dia yang pernah sedekah, dia yang pernah nolong, sholat tahajud, puasa, semua dikeluarkan amalnya sesuai catatan Qur'an dan hadis, ditaruh di timbangan amal. Malam nasib, timbangan kejahatan lebih baik. Semenjak usia 13 tahun sampai 60 tahun ternyata kebanyakan kejahatan. Tapi ada benarnya juga. Sewaktu setiap acara maulid tak pernah kosong, selalu hadir paling depan bersuara dia bilang. Cuma sedikit amal. Apa kata Nabi? Ya Allah, umatku ya Allah. Apa kata Allah? Ya Muhammad, timbangan keburukannya lebih banyak. Tentu sudah jelas arahnya neraka. Apa kata Nabi? Tunggu dulu ya Allah. Tunggu dulu ya Allah. Dibuka Nabi surbannya seperti selimut. Dibuka sarbannya, ditaruh di timbangan amal kebaikan supaya si hamba ini lebih banyak kebaikannya agar masuk dalam surga ditaruh. Surban Nabi ditaruh naik sedikit kebaikan, tapi kejahatan masih lebih banyak. Nabi buka jubahnya seperti saya itu. Jaket jubah itu dibuka oleh Nabi, ditaruh lagi di timbangan itu.
Masih lebih banyak kejahatan dibuka jubah dalam Nabi ditaruh lagi. Masih lebih banyak kejahatan ditaruh sendal Nabi agar kita, saya, ibu, bapak, anak-anak semuanya masuk ke dalam surga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak tenang hidup Nabi semenjak di dunia, menjelang wafatnya tidak tenang. Su'ali ummati ba'di wa rafa Rasulullah. Ya Allah, cabut nyawaku, tapi tolong ampuni seluruh umat setelahku. Ya Allah, umat setelahku, mereka tidak berjumpa denganku, mereka tidak kenal denganku, mereka tidak melihatku. Ampuni mereka ya Allah. Wa ghafara Rasulullah. Ampunilah dosa mereka ya Allah, ampuni dosa mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari majelis yang mulia ini saya mengatakan dengan tegas dan keras kepada seluruh jemaah, jangan karena kamu merayakan Maulid, jangan karena kita merayakan Maulid, jangan karena kita sempat menghadiri Maulid membuat hati kita keras. Jangan sampai karena saya menghadiri Maulid lalu saya tidak suka dengan orang yang tidak menghadiri Maulid. Jangan karena kita melaksanakan Maulid dan kita menghindari, menjauhi orang yang tidak merayakan acara Maulid. Kalau betul-betul engkau umat Nabi Muhammad, doakan mereka. Ya Allah, lembutkan hati mereka agar bisa menerima, merayakan hari kelahiran Baginda kekasihmu. Ini umat Allah. Itu yang pertama yang dapat kita ambil, bahwa merayakan Maulid ini adalah betul-betul hikmahnya sangat luar biasa. Jangankan kita, Abu Lahab itu paman Nabi. Abu Lahab saja senang gembira karena Nabi lahir. Saking senangnya Abu Lahab, Nabi lahir, dia merdekakan, dia bebaskan budaknya yang bernama Suwaibatul Aslamiyah. Bebas. Abu Lahab, ya, kamu kan pamannya adiknya Abdullah. Rupanya Abu Lahab itu adik-beradik dengan ayah Nabi. Ya, itu Aminah, adik iparmu sudah melahirkan. Senang Abu Lahab. Disedekahkan onta, disedekahkan kuda, dia punya budak hamba, dimerdekakan, bebas. Sekarang hidupmu bebas, terserah mau kemana. Senang Abu Lahab. Sampai sekarang itu si Abu Lahab yang sering membenci Nabi, yang sering memusuhi Nabi, yang selalu membenci Nabi, dia punya satu amal senang Nabi lahir. Sampai sekarang itu si Abu Lahab tidak disiksa di hari 12 Rabiul Awal di dalam kubur sampai hari kiamat. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Setiap 12 Rabiul Awal itu si Abu Lahab tidak disiksa oleh Allah. Malaikat dalam kubur pray dulu, bebas dulu. Karena kita stop dulu dah. Itu Abu Lahab kasih maaf dulu, karena dulu dia senang, dia gembira dengan kelahiran Muhammad SAW. Lah kita, saya, ibu, bapak, adik-adik bukan Abu Lahab. Kejahatan kita belum seperti Abu Lahab. Jadi benar-benarlah bahwa merayakan Maulid itu bukanlah suatu kesalahan, tapi itu adalah suatu ibadah. Yang kedua, hikmah daripada Maulid ini adalah 12 Rabiul Awal, ajarkan kepada anak. Ibu sudah tahu semuanya, apalagi sekarang zaman gadget. Manfaatkan gadget itu, gunakan gadget itu. Ibu tonton YouTube itu bagaimana sejarah Nabi, sudah tahu, ajarkan anak. Jangan sampai anak hobinya dia fans kepada siapa namanya itu, yang di Korea, Blackpink. Jangan sampai anak ibu fansnya sama si
si bonek, si JJ, selebeu, jangan. Ibu harus bisa ngajarin anak ibu kenal cinta Nabi. Kalau bisa, ibu contohin dulu sambil masak. Sallallahu alaihi Muhammad sambil masak. Anak ajarin dia teriak tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sambil dia teriak bacain anaknya. Iya bu. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita orang tua sudah gagal mengajari anak untuk mencintai Nabi, sudahlah, alamat celaka. Anak mulai dari lahir, ibu ini yang paling ngerti ya. Mulai lahir, ibu ngurusi anak. Mulai dari makannya tengah malam, ibu menyusui. Kadang-kadang ibu lagi makan, anak sudah buang air besar. Ibu berhenti makan, ngurusin anak. Besar sedikit masukin TK, besar sedikit SD urusin antar jemput, besar sedikit SMP SMA punya masalah orang tua dipanggil. Ya Bu ya. Setelah 20 tahun ibu punya anak, datang orang yang ibu tidak kenal melamar anakmu. Datang orang yang asing bagimu. Dia datang hanya dengan membawa nama Allah. Demi Allah Bu, saya cinta sama anak ibu. Ibu dapat jawab lagi. Anak yang selama 20 tahun kau asuh, kau didik pergi meninggalkanmu. Ya. Wal mar'atu zaujata, perempuan yang menikah. Ta'atuha li zawjiha, perempuan yang sudah menikah patuh pada suaminya afdhul, lebih baik min ta'atiha li abawaiha, daripada dia patuh pada orang tuanya. Orang yang sudah nikah, perempuan yang sudah nikah lebih diutamakan, diharuskan dia patuh pada suami daripada orang tuanya. Artinya, ibu yang punya anak perempuan, engkau sudah kehilangan anakmu. Saya punya anak dua, anak saya baru 2, dan dua-duanya perempuan. Setiap kali saya ceramah ini, hancur hati saya. Saya cuma ditumpangi nitip anak saja, urus anak saja. Dia besar punya kerjaan untuk dirinya, malah dia menikah dengan orang lain. Tinggallah ibu sendirian, tinggallah bapak dalam usia tua. Anakmu mengejar mimpi seperti engkau muda dulu mengejar mimpi. Anakmu mulai mencari rumah seperti kita dulu mencari rumah. Dia mulai lupa dengan kita dulu. Dia mulai lupa dengan bapak. Tapi beda dengan anak yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejauh apapun, sekaya apapun, sesibuk apapun, hati seorang anak yang cinta kepada Nabi akan selalu ingat pada orang tuanya dan lupa dengan orang tuanya. Ya udah, saya punya pengalaman sedikit, saya mau berbagi sama ibu. Datang ke rumah saya seketika seorang ibu-ibu usia 60 atau 70 tahun rumah saya. Yang pasti ibu-ibu. Hari hujan, saya lagi itu ada yang saya kerjain. Ibu ini uang teduh. Saya tidak kenal orang itu karena saya tinggal di Maskarepet. Mampir deh, boleh mampir deh, silakan ibu, silakan bang. Saya di teras sambil gosok-gosok itu. Saya buatkan minum, saya buatkan nasi. Ibu tidak mau makan. Dia bercerita, boleh bercerita, boleh bu, silakan. Ada apa? Ibu dari mana ke mana? Dia tak mau berkata dari mana mau ke mana. Dia cerita begini, dek, saya ini punya 4 anak. Saya punya 4 anak. Saya tidak punya rumah. Saya numpang di rumah saya perempuan. Saya tinggal 2-3 hari. Saya diam nih Pak, tidak kenal orang. Tiba-tiba dia langsung bercerita.
bercerita seperti itu. Saya tinggal di rumah anak saya 2 hari. Hari ketiga dia mulai ribut dengan menantu saya. Di kamar ribut. Suaranya dikencengin. Suaranya